Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi pelajaran biologi di kelas 11 SMA, yaitu sistem reproduksi manusia. Sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian sistem reproduksi. Apa sih sistem reproduksi itu? Sistem reproduksi atau sistem genital adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Dalam sistem ini, banyak zat non-hidup seperti cairan, hormon, dan feromon juga merupakan peranan penting dalam reproduksi. Setiap makhluk hidup memiliki sistem reproduksi, namun dengan susunan yang berbeda, manusia terbagi dua, yaitu sistem reproduksi pria dan sistem reproduksi wanita. Materi yang akan dibahas meliputi organ reproduksi, gametogenesis, kelainan pada organ reproduksi, keluarga berencana, menstruasi, kehamilan, dan kelahiran. Yang pertama yaitu sistem reproduksi pria. Terdapat satu penis, berfungsi sebagai saluran kencing atau urin sekaligus tempat keluarnya sperma. 2. Skrotum, berperan untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Pada skrotum terdapat buah-buah testis. Yang ketiga, testis adalah alat kelamin bagian dalam. Fungsinya adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Keempat, epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis. Fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. 5. Saluran uretra adalah saluran yang terdapat dalam penis dan merupakan akhir dari saluran reproduksi. Perannya adalah sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Keenam, vesikula seminalis merupakan kelenjar yang menghasilkan zat yang berisi baza atau alkali, fruktosa atau gula monosakarida, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. 7. Kelenjar prostat terletak di bawah kandung kemih. Fungsinya adalah menghasilkan cairan yang bersifat asam. Dan yang kedelapan adalah kelenjar Cooper, menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. Fungsinya adalah untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra. Cairan tersebut juga melapisi uretra untuk mengurangi kerusakan pada sperma selama ejakulasi. Struktur dari sperma yang dihasilkan oleh laki-laki dapat dilihat pada gambar di atas. Selanjutnya yaitu sistem reproduksi wanita. Terdapat satu, vagina adalah saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, sekaligus tempat mengalirnya darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi. Kedua, serviks merupakan struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Ketiga, saluran telur atau tuba falopi atau oviduk terdapat sepasang di tiap tubuh perempuan, yaitu di kanan dan di kiri. Oviduk memanjang ke arah samping dari uterus. Fungsinya adalah membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Pada saluran inilah terjadi fertilisasi atau pembuahan. Keempat, indung telur merupakan tempat kumpulan sel yang disebut folikel. Di dalam folikel, sel telur atau ovum dikembangkan. Folikel juga menghasilkan hormon perempuan, yaitu estrogen dan progesteron. Dan yang kelima yaitu rahim, berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin setelah sel telur dibuahi oleh sperma. Dinding rahim atau endometrium berperan dalam pembentukan plasenta. Selanjutnya yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis terjadi dalam testis laki-laki pada bagian tubulus seminiferus. Tubulus tersebut merupakan saluran melilit-lilit yang terdapat pada testis.
Sperma dihasilkan dari pembelahan sel spermatogonium dalam tubulus seminiferus. Oogenesis terjadi dalam ovarium wanita. Ovum berkembang dari sel induk yang bernama oogonium. Proses oogenesis dimulai ketika embrio masih berkembang dalam perut ibunya. Namun, proses yang terjadi pada embrio ini akan berhenti dan berlanjut ketika embrio telah memasuki masa pubertas. Ovum akan berkembang pada kantung-kantung kecil dalam ovarium yang disebut folikel. Sel-sel pada folikel akan memberikan nutrisi pada calon ovum untuk dapat berkembang menjadi ovum masak dan siap dibuahi. Selanjutnya yaitu menstruasi. Menstruasi adalah proses di mana lapisan dinding rahim atau endometrium yang menebal luruh karena tidak dibuahi oleh sel sperma sehingga sel telur tidak mengalami perubahan. Masa praovulasi atau poliferase yang berlangsung selama 7 hari. Yang terjadi, FSH dan LH mulai dibentuk. FSH meningkat, FSH menstimulasi perkembangan folikel primer menjadi folikel degrowth dan pembentukan hormon estrogen. Masa ovulasi atau subur yang berlangsung selama 3 hari. Yang terjadi, estrogen meningkat, memicu peningkatan LH. LH menstimulasi ovulasi dan pembentukan korpus luteum. Pelepasan oosit sekunder menuju oviduk dan oosit sekunder berkembang menjadi ovum saat yang tepat untuk fertilisasi. Masa pasca ovulasi yang berlangsung selama 14 hari. Yang terjadi, progesteron mulai dibentuk. Estrogen dan progesteron meningkat, memicu penurunan FSH dan LH, penebalan endometrium oleh estrogen, dan persiapan kehamilan oleh progesteron. Masa menstruasi yang berlangsung selama 7 hari. Yang terjadi, estrogen dan progesteron turun, memicu pembentukan FSH dan LH, dan peluruhan endometrium dan ovum yang tidak dibuahi. Selanjutnya yaitu kehamilan. Kehamilan adalah fase saat embrio mulai berkembang menjadi fetus. Kehamilan terbagi menjadi 3 trimester. Trimester 1, 0-3 bulan. Perkembangan terpusat pada organogenesis. Trimester 2, 4-6 bulan. Organ tubuh sudah lengkap. Perkembangan terpusat pada anggota badan. Trimester 3, 7-9 bulan. Penyempurnaan organ dan pertumbuhan yang pesat. Selama masa kehamilan, oogenesis dihentikan dan plasenta memproduksi hormon-hormon. Yang pertama yaitu hormon Human Chorionic Gonadotropin Hormone atau HCG. Fungsinya menstimulasi produksi hormon estrogen dan progesteron ibu. Selanjutnya yaitu hormon estrogen dan hormon progesteron. Fungsinya meningkatkan perkembangan fetus dan pertumbuhan payudara ibu. Dan terakhir yaitu hormon somatotropik hormone atau growth hormone atau GH, fungsinya meningkatkan pertumbuhan organ fetus. Selanjutnya yaitu kelahiran. Kelahiran adalah suatu proses di mana janin dan ketumban didorong keluar melalui jalan lahir. Mekanisme kerja hormon saat masa kelahiran atau persalinan adalah yang pertama, hormon relaksin, dibentuk ovarium dan plasenta yang berfungsi meregangkan pubis sifisis. Yang kedua, pembentukan relaksin memicu penurunan estrogen dan progesteron dan pembentukan hormon kortison bayi. Yang ketiga, hormon kortison memicu pembentukan hormon prostaglandin oleh plasenta yang berfungsi merangsang kontraksi uterus. Dan yang keempat, kontraksi awal uterus memicu pembentukan oksitosin oleh hipofisis posterior ibu yang meningkatkan kontraksi uterus. Selanjutnya yaitu KB kontrasepsi. Yang pertama ada pil KB, bersifat temporer dan dibagi menjadi 2 golongan, yaitu jenis yang mengandung hormon progesteron dan kombinasi progesteron estrogen. Tingkat kegagalan hanya 8% jika digunakan secara teratur. Yang kedua yaitu vasektomi.
Tindakan KB yang dilakukan untuk menghentikan aliran sperma dengan cara menutup saluran vas deferens pada pria. Yang ketiga ada suntik KB. Dibagi menjadi dua tipe, ada yang menunda kehamilan selama 1 bulan dan ada juga untuk 3 bulan, mirip dengan pil KB, namun suntik rutin setiap 1 bulan atau 3 bulan sekali. Dan yang keempat ada tubektomi. Tindakan KB permanen atau sterilisasi pada perempuan yang dilakukan dengan cara memotong atau menutup tuba falopi sehingga sel telur tidak masuk ke dalam rahim, sekaligus menghalangi sperma untuk masuk ke dalam tuba falopi. Dan yang terakhir terdapat kelainan pada sistem reproduksi. Pada pria terdapat hipogonadisme. Adalah suatu kondisi ketika hormon seksual yang dihasilkan oleh kelenjar seksual pada pria disebut testis dan wanita disebut ovarium, berada di bawah jumlah normal. Berdasarkan penyebabnya, dibedakan menjadi dua, yaitu hipogonadisme primer, yaitu kondisi ketika gonad atau kelenjar seksual mengalami kerusakan, sehingga tidak mampu memproduksi hormon seksual sesuai yang diperlukan tubuh. Hipogonadisme sekunder terjadi akibat adanya kerusakan pada kelenjar di sekitar otak, yaitu hipofisi atau hipotalamus. Dan pada wanita, yaitu kanker serviks. Kanker serviks adalah kanker yang tumbuh pada sel-sel di leher rahim. Umumnya tidak menunjukkan gejala pada tahap awal, dan gejala baru muncul saat sel kanker sudah mulai menyebar. Karsinoma sel squamosa atau KSS adalah jenis kanker serviks yang paling sering terjadi. Bermula pada sel squamosa, yaitu sel yang melapisi bagian luar leher rahim. Adenokarsinoma jenis kanker ini bermula pada sel kelenjar pada saluran rahim. Sekian, terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.